Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Novi Andriani Zakaria. Di video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara membuat judul dengan melihat kesimpulan dan juga saran atau rekomendasi. Oke, langsung aja kita akan langsung membahas cara membuat judul dengan melihat kesimpulan. Jadi teman-teman, sebenarnya kesimpulan ini sama seperti abstrak, hanya saja lebih jelas lagi karena abstrak adalah rangkuman ya dari kesimpulan. Jadi hasil penelitian itu dirangkum pada kesimpulan dan kesimpulan dirangkum lagi pada abstrak seperti itu. Jadi di sini saya memakai contoh dari skripsi Siti Lutfia dengan judul strategi fundraising ya, yang dilakukan YDSF Surabaya. Di sini ada beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama yaitu kesimpulannya strategi fundraising yang dilakukan YDSF Surabaya itu meliputi identifikasi calon donatur, penggunaan metode fundraising, kemudian pengelolaan dan penjagaan donatur, serta monitoring dan evaluasi fundraising. Di sini yang pertama dijelaskan secara detail identifikasi calon donaturnya seperti apa. Di sini lembaga melakukan identifikasi calon donatur dengan cara segmentasi donatur, memperoleh data, melakukan seleksi data donatur yang berpotensi, memprospek donatur, dan menganalisis kebutuhan donatur. Kemudian yang kedua, penggunaan metode fundraisingnya juga lebih dijelaskan lagi, yaitu dengan direct dan indirect fundraising. Kalau yang metode direct fundraising itu meliputi direct email atau direct advertising juga, telemarketing, dan presentasi secara langsung yang dilakukan oleh tugas dari divisi fundraisingnya itu ya. Kemudian untuk yang metode indirect fundraising itu meliputi image campaign, kemudian penyelenggaraan event, menjalin relasi, dan adanya brand ambassador. Lah di sini mungkin dari yang pertama tadi sudah bisa kita buat judul ya. Jadi identifikasi calon donatur tadi kan ada dengan cara segmentasi donatur lah. Ini bisa saja kita buat judul misalkan gini, pengaruh segmentasi donatur terhadap loyalitas donatur ke depannya kayak gitu ya, misalkan kayak gitu. Jadi berpengaruh nggak sih donatur itu ada segmentasinya, atau kita udah pokoknya kita nggak memandang apakah itu donaturnya itu kaya atau nggak, yang penting kita mintai dana atau bantuan, atau apakah perlu disegmentasi lah, seperti itu ya teman-teman. Untuk yang poin B tadi kan ada direct dan juga metode indirect fundraising. Ini juga bisa teman-teman jadikan sebuah judul. Misalkan di sini di bagian indirect fundraising ya, di sini kan ada image campaign, kemudian penyelenggaraan event, kemudian menjalin relasi, dan adanya brand ambassador. Lah ini saya lebih tertarik yang brand ambassador. Jadi kayak misalkan kita gabungkan aja ya tadi, pengaruh segmentasi donatur, kemudian pengaruh brand ambassador terhadap loyalitas donatur lah, misalkan kayak gitu. Kemudian yang poin C, pengelolaan dan penjagaan donatur. Nah ini dengan cara kunjungan donatur, mengirimkan informasi update tentang program atau kegiatan lembaga, kemudian kemudahan berkomunikasi dan adanya berbagai layanan donatur. Ini membahas tentang pelayanan donatur. Berarti bisa saja kita membuat judul tentang strategi pelayanan terhadap donatur dalam mempertahankan atau menjaga donatur itu sendiri lah, gitu ya teman-teman ya. Next ada monitoring dan evaluasi. Di sini monitoring dan evaluasi fundraising yang dilakukan itu bentar ya teman-teman. Dilakukan dengan cara melihat faktor pendukung dan penghambat. Ini dilakukan oleh manajer pegawainya. Di sini ada
Selanjutnya, tadi kan poin yang pertama ya. Kemudian poin yang kedua di sini ada faktor pendukung dan penghambatnya. Ini nyambung dari yang poin tentang monitoring dan evaluasi fundraising ya teman-teman. Di sini untuk faktor pendukungnya ada program-program pendayagunaan yang bagus, adanya legalitas lembaga, kemampuan menyalurkan program, manfaat bagi mustahi, kemudian dukungan dari masyarakat dan pemerintah dari sisi anggarannya. Jadi ada juga faktor penghambat fundraisingnya, yaitu keterbatasan jumlah SDM, kemudian kurangnya pemahaman donatur. Nah, dari faktor penghambat ini juga Siti Lutfiah menyertakan solusinya untuk yang keterbatasan jumlah SDM ini dalam hal kompetensi ya teman-teman. Jadi lembaga harus mengadakan pelatihan dan upgrade kompetensi pegawai. Untuk yang kurangnya pemahaman donatur, lembaga bisa mengadakan workshop, seminar, dan sosialisasi, kajian fikih zakat, pelatihan kampanye, edukasi, dan lain sebagainya yang masuk ke berbagai komunikasi. Jadi seperti itu teman-teman. Dari faktor penghambat dan pendukungnya ini bisa saja teman-teman masukkan pada latar belakang, karena ini bisa masuk ke keunikan baik yang positif atau negatif ya, karena faktor pendukung dan penghambat, keunikan pada objek penelitian kayak gitu. Dari situ kalau misalkan dari faktor pendukung dan penghambatnya teman-teman ingin jadikan sebuah judul, itu bisa. Misal kita ambil yang faktor penghambat ya teman-teman ya. Di sini kan ada keterbatasan jumlah SDM dalam kompetensi. Bisa saja teman-teman ambil ambil judul atau membuat judul seperti ini. Pengaruh SDM dalam atau terhadap kinerja pegawai. Apakah berpengaruh atau enggak gitu loh. Seperti yang di latar belakang Siti Lutfiah pada materi sebelumnya kita kan bahas, di sini pegawainya memang terbatas, tetapi tidak membuat dana yang dikumpulkan pada divisi fundraising ini berkurang, malah semakin meningkat. Apakah memang SDM ini tidak berpengaruh terhadap kinerjanya atau bagaimana lah, ini teman-teman bisa cari tahu, karena ini antara keterbatasan SDM dengan hasil atau output oleh divisi fundraising ini sangat bertolak belakang. Ini kan unik sekali untuk diteliti ya teman-teman ya, di bagian SDM-nya. Kemudian di sini juga untuk yang kita ambil contoh dari yang faktor pendukung ya teman-teman. Di sini ada salah satunya program-program pendayagunaan yang bagus. Lah, ini kan tidak disebutkan ya, program pendayagunaannya itu apa. Teman-teman bisa saja membuat judul strategi program-program pendayagunaan untuk menarik minat donatur, seperti itu. Kan bisa nanti membahas program-program pendayagunaan mana aja yang memang diminati donatur untuk mau berdonasi di lembaga YDSF. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk di bagian yang kesimpulan. Oke, next kita akan lanjut cara melihat judul atau membuat judul ya, dengan cara melihat saran atau rekomendasi. Di sini ada beberapa saran, yaitu ada 2 saran untuk pegawainya. Jadi pegawai bagian penghimpunan YDSF meliputi humas, marketing, layanan donatur, dan ZIS atau zakat infak sedekah ya. Antar bagian perlu saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik untuk memperoleh hasil penghimpunan yang maksimal. Sudah maksimal tapi dimaksimalkan lagi kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, YDSF Surabaya perlu menambah petugas juru pungut yang menangani donatur yang bermasalah sehingga lembaga mampu mengoptimalkan hasil penghimpunan. Jadi tidak hanya pada bank ya nasabah yang bermasalah, tapi pada donatur juga ada donatur yang bermasalah.
Nah, di sini saran dari Siti Lutfia untuk yang pertama, di sini bisa saja kita ambil judul misalkan pengaruh komunikasi dan kerjasama terhadap hasil hasil pengoptimalan penghimpunan, misalkan kayak gitu. Atau di yang kedua, di sini pengaruh kuantitas SDM. Ini kan di sini kan juru pungut ya, disuruh Siti Lutfia untuk disarankan Siti Lutfia untuk menambah. Apakah memang berpengaruh jika memang kita menambah? Apakah memang benar-benar optimal atau malah nanti malah tugasnya kayak misalkan nggak seberapa bekerja karena saking banyaknya juru pungut atau lain sebagainya. Nah, ini juga bisa pengaruh kuantitas SDM terhadap pengoptimalan hasil penghimpunan pada lembaga YDSF Surabaya misalnya kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dari mulai abstrak kemarin yang kita bahas, kemudian latar belakang, identifikasi masalah, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir saran atau rekomendasi itu bisa kita jadikan sebuah inspirasi dalam membuat judul. Asalkan teman-teman itu bisa melihat dari sisi mananya dan disesuaikan dengan tentunya prodi masing-masing ya, sesuai dengan konsentrasi di jurusannya teman-teman masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungan subscribe, like, komen, dan share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.